Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila dimanapun teman-teman berada saat ini. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagi video berkaitan dengan cara merawat ikan nila di kolam air tenang atau membudidaya ikan nila di kolam tanpa menggunakan bantuan alat penyuplai oksigen, baik berupa aerator maupun pompa air. Pada prinsipnya budidaya ikan nila itu adalah bagaimana kita mampu mempersiapkan kualitas air yang cocok untuk membudidaya ikan nila, apakah secara tradisional maupun secara modern. Dimana secara tradisional ini kita membudidaya ikan nila tanpa menggunakan aerator maupun pompa air, dan budidaya ikan nila secara modern itu biasanya dibantu dengan alat penyuplai oksigen berupa aerator maupun pompa air. Secara tradisional maupun modern ini sebenarnya pada prinsipnya sama, bagaimana kita mampu mengolah air yang menjadi media hidupnya ikan nila yang kita budidaya itu sebaik mungkin. Walaupun kita pelihara ikan nila itu secara tradisional, tapi sesuai dengan keadaan yang memang dibutuhkan ikan nila, maka pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara juga akan baik. Namun begitu pula sebaliknya, walaupun kita memelihara ikan nila secara modern, namun pengaplikasiannya tidak sesuai dengan keadaan dari kebutuhan ikan nila tersebut, maka walaupun dipelihara secara modern itu akan tetap gagal pula. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama-sama kolam yang saya miliki, di mana kolam ini tanpa menggunakan aerator maupun pompa air. Dan siang hari ini saya akan memberi pakan dan akan memperlihatkan ke teman-teman semuanya keadaan ikan nila yang kita pelihara, yang saya pelihara, yang berumur berkisaran 1 bulan. Oke teman-teman, ikuti terus video ini. Oke, seperti ini keadaan kolam saya, dimana air yang saya isi di kolam ini tidak lebih antara 20 cm. Hal ini saya lakukan karena memang ikan nila yang saya pelihara ini masih berumur berkisaran 1 bulan lebih sedikit teman-teman. Jadi memang tidak terlalu memerlukan kedalaman yang tinggi, karena masih dalam keadaan umurnya masih 1 bulanan. Tetapi jika besok sudah berumur di atas 2 bulan atau seiring dengan pertumbuhan ikan nila ini, maka air atau volume air akan saya tambah secara berkala teman-teman. Oke, karena ikan nila ini masih berukuran berkisaran 2 jari, maka saya masih menggunakan pelet 99 teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa teman-teman lihat, walaupun dipelihara di kolam air tenang, ya memang tenang teman-teman ya, tanpa bantuan alat penyuplai oksigen. Tapi keadaan ikannya sehat-sehat teman-teman.
Oke, mari kita beri pakan. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, apapun metode yang kita gunakan untuk membudidaya ikan nila, baik secara tradisional maupun secara modern, kesemuanya harus kita tentukan bagaimana kita mampu menciptakan atau membuat lingkungan atau media air yang kita gunakan untuk budidaya ikan nila itu memang benar-benar cocok teman-teman. Walaupun saya menggunakan teknik air tenang ini, setidaknya ada beberapa hal yang memang sangat berbeda dengan secara aplikasinya secara modern. Apabila kita membudidaya ikan nila secara tradisional, tentunya kita harus selalu mengecek, menjaga kestabilan atau keadaan air yang kita gunakan untuk budidaya ikan nila ini dengan baik. Oke, oleh karena itu perlu adanya pengecekan secara berkala teman-teman ya. Apabila kita menemukan perubahan pada air kolam, apakah air kolam menjadi keruh, berbau, ataupun kita lihat banyak ikan nila kita yang mencari udara dengan cara mengeluarkan mulutnya ke udara. Nah, ini bertanda kualitas air, terutama oksigen yang terlarut di dalam air, itu mulai berkurang. Nah, apabila kita menemukan keadaan seperti itu, maka sebaiknya kita harus segera melakukan pergantian air, teman-teman. Untuk selebihnya, selama yang saya alami ini ya, antara budidaya ikan nila secara tradisional maupun modern itu tidak jauh beda teman-teman. Yang beda hanya bagaimana kita mampu untuk mengolah air atau mempertahankan kualitas air tetap baik. Namun untuk faktor yang lainnya seperti faktor pemberian pakan, terus jenis pakan yang kita gunakan, ataupun yang lainnya itu hampir sama teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat ikan nila yang masih berumur 1 bulan di kolam air tenang jenis nila gift yang saya dapatkan bibitnya dari sahabat saya yang memang profesinya sebagai penjual bibit ikan nila ama bibit yang berada di Kota Pekanbaru. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan bibit ikan nila atau ikan air tawar lainnya, bisa berhubungan langsung dengan sahabat saya ya, Amama Bibit Pekanbaru. Insya Allah kualitas bibitnya terpercaya. Oke, nanti untuk jenis peletnya kalau sudah berkisaran 2 bulan ya, nanti akan saya ganti dengan Diprofit -1 teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya ini.
Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.